Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 229 sampai 230, atau episode 255 sampai 256, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Haha, aku sudah berhasil, ucap Luo Feng yang berteriak dengan puas. Sementara itu di virtual semesta jagat maya, Villa Awal Absolute 1136. Luo Feng berada di tempat latihannya sendiri, saat dia belajar, menggunakan darah mengambang, dan coretan ruang waktu untuk bekerja pada 9 gambar tablet semesta gerimis. Dia akhirnya bisa memahami keajaiban ke-12. Yang pertama sampai ke-9, milik yang paling dangkal, ia telah memahaminya kembali di kota kekacauan utama. Adapun 10 dan 11, ia telah membuat beberapa kemajuan setelah mempelajari coretan ruang waktu, bersama dengan beberapa akumulasi pengetahuan dari apa yang dilihatnya di kota kekacauan utama, akhirnya membuahkan hasil. Dan kemudian, dia telah terpaku cukup lama oleh keajaiban ke-12. Setelah 2 tahun berlatih di lubang besar kuno ini, dia akhirnya memahaminya. Ini benar-benar sulit. Kecepatan perhitungan kesadaran aku sebanding dengan komputer kuantum dasar, dan kemampuan pemahaman aku juga tinggi. Namun, sebenarnya aku membutuhkan waktu selama ini untuk memahami keajaiban ke-12. Luo Feng menghela nafas. Ada yang ke-9, di pertengahan 27 dan 72 terakhir. Dari pertengahan 27, aku baru memahami 3 sejauh ini. Kapan aku akan menyelesaikan semuanya? Dia bergumam, namun di dalam dirinya dia sudah merasa senang. Untuk membedah dan mempelajari esensi dari hukum ruang angkasa semesta, akankah semudah itu? Hanya mereka yang memiliki pemahaman, temperamen, dan bakat luar biasa yang dapat melakukannya. Bahkan jenius Lian Luo hanya memahaminya setelah 3000 tahun di kota kekacauan utama. Tentu saja, penggunaan waktu yang utama adalah pada yang terakhir dan yang paling sulit. Setelah 2 tahun, aku sudah mengikuti pelatihan lubang kuno ini selama 2 tahun, dan tubuh bumi aku telah berevolusi dari penyerapan aura pembunuhan setiap hari. Dibandingkan sebelumnya, peningkatan aku harusnya sudah cukup besar. 3 bulan lalu aku masih gagal dalam penyerapan kristal kedua, sekarang sudah 3 bulan aku mungkin akan berhasil. Gumam Lu Feng yang merasa sangat baik. Luo Feng kemudian memutuskan. Hari ini, dia akan mencoba dan menyerap kristal sungai darah lagi. Kesadarannya lenyap dan kembali ke kenyataan. Di benua sungai darah, dalam lubang besar reruntuhan dewa kuno. Di dalam lubang pit besar, klan Mosa sedang duduk bersila, tubuh buminya berada di dunia internal, karena ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya selama penyerapan, yang terbaik adalah melakukannya di dunia internal. Di dunia internal, Luo Feng hanya mengenakan celana dalamnya, saat dia berbaring di bawah gunung logam tinggi, sambil memegang kristal sungai darah di tangan kanannya. Kemudian dia menggunakan jari kanannya untuk memotong telapak tangan kirinya, dan membuat luka, kemudian darah segar mengalir keluar. Mulai, Luo Feng sekali lagi menempatkan kristal pada lukanya. Ini sudah kelima kalinya dia mencoba menyerap kristal kedua. Dia telah gagal 4 kali sebelumnya. Mengikuti niat membunuh gila yang menyerbu masuk dan menyerang jiwanya, perasaan yang akrab itu sekali lagi menetap, setiap tulang dan sel tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Aku harus menahannya, aku pasti harus menahannya, jangan gagal. Luo Feng mengantisipasi di dalam. Meskipun rasa sakit yang mengerikan mencapai kedalaman jiwanya, dia harus bisa menahan semua ini. Benang merah darah dari kristal terus mengalir ke tubuh Luo Feng. Secara bertahap, kristal itu tumbuh semakin transparan. Perubahan tubuh aneh Luo Feng secara bertahap tumbuh lebih kuat juga. Seluruh kristal termasuk tubuh kristal yang sudah transparan menjadi energi yang aneh dan bergegas langsung ke tubuh Luo Feng. Tiba-tiba, ukiran merah darah yang semula sederhana di dadanya memiliki lebih banyak tanda ditambahkan ke dalamnya, serta seluruh ukiran sekarang, menjadi tidak sesederhana sebelumnya.
Seluruh tubuhnya kembali normal, ketika ukiran merah darah menghilang dan energi misterius itu meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Kemudian Luo Feng dengan cepat bangkit. Aku sudah berhasil, benar-benar berhasil. Mata Luo Feng memiliki rasa kegembiraan yang gila. Dalam 4 upaya sebelumnya, setiap kali, itu sangat menyakitkan. Tetapi rasa sakit itu bukan masalahnya, masalah utamanya adalah ia selalu gagal. Dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil hari ini. Perasaan menyerap 2 kristal. Dengan pikiran, Luo Feng memicu energi misterius jauh di dalam tubuhnya. Segera ukiran merah darah muncul di dadanya, Luo Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Terasa berbeda, jelas berbeda. Perasaan aku terhadap 9 hukum asal mula yang besar tentang alam semesta sekarang juga jauh lebih jelas. Tangannya menjadi pisau dan dia mulai melepaskan 7 bilah ilusi. Ketika dia melakukan ini, dia bahkan lebih terkejut. Dipersatukan dengan energi alam semesta, itu menyebabkan kekuatan untuk naik sedikit. Luo Feng terkejut dalam hati. Menyerap kristal pertama meningkatkan kekuatanku sebesar 20-30%. Saat ini telah dinaikkan oleh 20-30% lainnya. Yang berarti, karena kedua kristal itu, pada tingkat pemahaman yang sama, kekuatanku telah dinaikkan sebesar 50%. Dalam pertarungan hidup atau mati, dengan kekuatan 50% lebih, dia akan dapat sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri. Juga, ketika seseorang semakin mendekati batasnya, semakin sulit untuk meningkat. Kemampuan alami binatang bertanduk emas untuk memperkuat, hanya bisa paling banyak menggandakan kekuatan, dan itu sudah hebat. Pelatihan untuk Dewa Dunia sangat keras hanya karena efeknya yang hebat. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menyerap kristal ketiga, gumam Luo Feng dengan mata yang berkilau. Meskipun harapannya tidak naik, dia ingin mencoba menyerap kristal ketiganya. Saat dia mencoba menyerap kristal ketiga, niat membunuh dari kristal tersebut dikombinasikan dengan niat membunuh senilai 2 tahun yang tersimpan di tubuhnya, membentuk aura membunuh yang menyerangnya. Namun, hanya dari tekadnya saja, Luo Feng masih bisa menerimanya, karena dia sudah terbiasa dengan hal itu, karena dia telah tinggal di daerah aura pembunuhan yang padat selama 2 tahun. Selalu mengingat efek dari niat membunuh, kondisi mental Luo Feng lebih kokoh dan terlatih sekarang. Serangan kemauan dengan mudah diblokir oleh Luo Feng. Kristal ketiga kemudian mulai memperluas benang merahnya ke dalam luka di tangannya, dan mulai mengalir ke seluruh tubuh Luo Feng. 12 tempat berbeda di sekitar tubuh Luo Feng meledak secara bersamaan, hampir seperti bambu yang telah lama mencapai batasnya. Setiap tekanan ekstra menyebabkannya langsung sobek. Satu teori adalah bahwa setelah menyerap kristal kedua, Luo Feng sudah mencapai batas, dan sekarang dia mencoba yang ketiga, tubuhnya tidak tahan lagi. Orang harus tahu bahwa semakin jauh ia pergi, semakin keras persyaratan pada tubuh. Faktanya, kekerasannya 10 kali lebih banyak setiap kalinya. Luo Feng melihat kristal yang pulih di telapak tangannya, Luo Feng hanya bisa dengan cepat memulihkan tubuhnya. Tidak apa-apa, aku sudah sangat puas dengan menyerap kristal kedua. Setelah aku bekerja keras di tempat ini, aku bisa menyerap kristal dan melatih tekad aku pasti harus tetap di sini. Luo Feng tersenyum. Misi tingkat berbahaya normal hanya memberikan 10k hingga 20k poin, menyelesaikan beberapa misi tingkat berbahaya hanya akan mengumpulkan begitu banyak. Selama dia menjadi prajurit darah dan mendapatkan medali sungai darah, dia akan menerima 100.000 poin. Terlebih lagi, menyerap 3 kristal juga baik untuk tubuhnya. Xin saat ini berpindah ke wilayah awal absolut. Di Villa Wuka, ini adalah tempat yang biasanya, Luo Feng, Wuka dan Rong Jun semua akan bertemu di sini, di tempat tinggal Wuka. Luo Feng, kamu benar-benar berlatih dengan gila. Saat aku memanggilmu hari ini kamu datang. Itu mengejutkan. Wuka berbaring puas di sofa, kaki di atas meja di depannya. Jika hal-hal yang dilakukan orang gila tidak mengejutkanmu, maka dia tidak akan menjadi orang gila lagi. Luo Feng tertawa dan berbaring di sofa juga. Wuka, bawakan anggur terbaikmu. Aku jarang datang, dan karena aku di sini, kamu harus menunjukkan sikap seorang pemilik. Anggur di jagat maya masih membutuhkan biaya. Wuka berdiri tak berdaya. Karena alam semesta virtual adalah bisnis seperti halnya kenyataan, maka perusahaan makanan dan minuman yang bergantung pada Ping Hai bisa mendapatkan banyak uang. Selain itu, Rong Jun tertawa juga.
Uang. Wuka, pangeran Manka kita yang agung, apa uang kecil ini untuk keagungan kita, apakah itu berarti apa-apa? Sial, kalian berdua brengsek. Saat itu, salah satu dari kamu adalah orang gila dan yang lain biadab. Hanya aku seorang pemuda yang tidak bersalah, yang akan berpikir aku butuh waktu lama untuk melihat kalian berdua, bahwa kalian berdua jahat dan licik, kata Wuka. Dia mengeluarkan botol giok cerah yang diletakkan di sampingnya, dan di dalamnya ada cairan bercahaya transparan yang membuat seseorang benar-benar bergetar pada rasanya. Hehe, mata Luo Feng berkilau. Wuka benar-benar saudara. Rong Jun tertawa juga. Ini adalah dewa mabuk, meskipun itu berada di dalam alam semesta virtual, ketika kamu meminumnya, ini benar-benar mirip dengan minum dalam kenyataan. Namun dewa mabuk pada kenyataannya, hanya satu botol akan memakan biaya 8.000 elemen campuran. Dan di sini, aku hanya menghabiskan 8 elemen campuran. Wuka jelas bangga saat mengatakan ini. Luo Feng berteriak, untuk membeli satu buah kehidupan, 2 elemen campuran sudah cukup. Anggur ini benar-benar sangat mewah, berhenti pamer. Cepat dan bawa, aku sudah ngiler. Rong Jun berdiri untuk mencoba dan merebutnya. Jangan terburu-buru, aku datang. Wuka duduk dan menuangkan anggur untuk mereka bertiga. Meskipun itu disebut dewa mabuk, itu tidak melumpuhkan seseorang sepenuhnya, tetapi menghasilkan perasaan yang luar biasa dalam kesadaran seseorang, yang bekerja sepenuhnya pada roh. Anggur yang baik. Luo Feng menutup matanya. Bagus. Rong Jun membuka matanya setelah mencicipi dan menyambar botol itu. Aku akan menuangkan. Ketika kamu mendapatkannya di kehidupan nyata, jadilah sedikit mewah. Wuka bergumam. Kamu yang mulia ganas. Luo Feng tertawa. Kami tidak punya uang, kata Rong Jun. Wuka memandang Rong Jun. Rong Jun, sudah 2 tahun. Kamu telah melakukan begitu banyak misi. Hanya dari misi-misi ini saja, kamu harusnya memiliki puluhan ribu poin. Puluhan ribu, menukar dewa mabuk yang sebenarnya dalam kenyataan seharusnya tidak menjadi masalah. Jika kamu bersedia, bahkan para bawahan akan bersedia untuk bertukar dengan kamu. Benar, Luo Feng. Wuka menatapnya. Apakah kamu masih terjebak dalam misi itu? Aku tidak bermaksud mengomel, tetapi membuang-buang waktu berarti menyia-nyiakan kekuatan. Siapa yang tidak memahami waktu mereka sekarang dan berlatih keras? Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, menyerah saja dan ambil misi lain. Bagaimana dia bisa menyerah? Setiap 100 tahun, kamu hanya dapat mengambil 10 misi seperti itu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat melepaskan salah satu dari mereka, ucap Rong Jun menekankan. Setiap 100 tahun, kamu hanya bisa mengambil 10 misi seperti itu. Luo Feng memandang Rong Jun, dari mana kamu mengetahui itu? Aku baru saja menerima misi kelima aku dan mendapat pemberitahuan, memberitahu aku bahwa setiap 100 tahun, kami hanya dapat mengambil 10 misi. Ini untuk mencegah anggota inti dari berusaha terlalu keras untuk mendapatkan poin dan membuang waktu untuk misi. Lagi pula, pelatihan dan misi, bersama dengan belajar dan pemahaman adalah sangat penting, ucap Rong Jun menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Tidak penting. Madman, terjebak dalam satu misi tidak baik, kata Wuka. Wuka benar, ucap Rong Jun mengangguk. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Kalian berdua bajingan. Apa kamu pikir aku membuang-buang waktu di sana? Dan kekuatan aku tidak cukup meningkat. Haha, hari ini aku akan mencoba jembatan surga dan membiarkan kamu melihatnya. Jembatan surgawi. Rong Jun dan Wuka keduanya terkejut ketika mereka memandangnya. Tingkat 6. Di alam semesta virtual, jembatan surgawi. Di tengah pulau yang indah itu, penjaga Bevin sedang memeriksa daftarnya. Tiba-tiba dia melihat 3 bayangan muncul bersamaan di pulau itu. Luo Feng, Rong Jun dan Wuka. Kalian bertiga sudah berkumpul, 9 jembatan semesta saat ini kosong. Bagaimanapun, Rong Jun dan Wuka, kalian berdua dari sekte kapak besar. Hanya satu yang dapat mencoba pada suatu waktu, kamu dapat memilih siapa yang pergi terlebih dahulu. Rong Jun dan Wuka keduanya menggelengkan kepala. Bukan kita tidak mencoba jembatan. Ini Luo Feng, orang gila ini, kata Wuka. Benar, ini Luo Feng. Dia mencoba level ke-6, Rong Jun tersenyum. Lord Bevin, seharusnya tidak ada masalah dengan kita menonton siaran langsung, kan? Bagaimana menurutmu Luo Feng? Penjaga Bevin memandang Luo Feng. Tentu, Luo Feng tersenyum dan mengangguk.
Rong Jun dan Wuka adalah dua dari jenius yang sama yang paling dekat dengannya. Karenanya, membiarkan mereka menonton siaran itu tidak ada artinya. Rong Jun dan Wuka, kalian berdua menonton. Luo Feng tersenyum dan menjadi kabur, terbang menuju jembatan 9 alam semesta. 9 jembatan semesta level 6. Di tengah angin menderu, Luo Feng berdiri di jembatan, memicingkan matanya untuk melihat melalui tornado di depan sebaik mungkin. Pilih lawan, petarung, pengontrol, atau hipnotis kamu. Pilih siapapun, kalahkan dia dan kamu dapat melanjutkan ke tingkat 7. Suara tornado bergema. Pengendali, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Sebuah bayangan segera terbang keluar dari tornado. Itu adalah pria lapis baja perak yang sama, menginjak pesawat ulak-alik awan gelap, dan membawa tongkat panjang emas gelap di punggungnya. Dia menatap Luo Feng dengan dingin melalui topengnya, hanya alam semesta level 9, dan kamu ingin mencoba jembatan surgawi level 6. Kamu dikalahkan dalam satu gerakan sebelumnya, namun kamu tampaknya cukup percaya diri mengingat waktu yang singkat berlalu. Tentu saja, Luo Feng mengangguk. Batang panjang emas gelap di belakangnya segera menjadi seperti matahari. Sejumlah besar cahaya emas melesat keluar, menutupi langit dan daratan. Dekat dengan 3.000 bilah emas kecil segera membentuk 36 bilah emas yang panjangnya 1 km di udara. 36 bilah ini melayang di belakang Luo Feng, dan segera mengubah dan menggabungkan menjadi satu. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya dianyam untuk membentuk kombinasi sempurna. Pisau panjang berwarna emas tua kuno melayang di depan Luo Feng. Persenjataan Nansen tingkat 5, Space Slicer. Sebenarnya, alasan dibalik ketidakmampuannya melepaskan level 5 ini sebelumnya, meskipun ia telah memahami keajaiban 10 dan 11 terutama karena pemahaman hukum asal emasnya masih tertinggal. Dan dalam 2 tahun ini, binatang bertanduk emas telah mempelajari teknik pertempuran langit dan tanah juga air. Juga, dengan kombinasi dari 3 gambar kuno, kecepatan peningkatannya mengejutkan. Karenanya, sudah tidak ada kesulitan dalam melepaskan level 5. Sangat bagus, kamu bisa melepaskan level 5 juga. Namun, level kelima yang serupa akan memiliki jumlah kekuatan yang berbeda. Pria lapis baja perak itu tertawa keras. Segera, batang panjang emas gelap di belakangnya juga menembakkan sejumlah besar cahaya emas, dengan cepat membentuk menjadi satu pisau panjang emas gelap di sampingnya. Mereka berdua berhadapan, saling menatap. Domain absolut. Space Slicer. Tatapan Luo Feng dingin, secara bersamaan melepaskan combo terkuatnya. Pergi, ucap pria lapis baja perak menunjuk ke arah Luo Feng. 2 sinar keemasan gelap merobek ruang dan menusuk satu sama lain. Cahaya emas gelap pria lapis baja perak itu mengejutkan dengan cepat. Bahkan sekarang dalam hal kecepatan, pisau panjang emas gelap Luo Feng sedikit lebih lambat. Bukan hanya kecepatan, penerbangannya juga sangat tidak terduga. Meskipun kecepatan dan kekuatan Space Slicer kelima persenjataan Nansen sangat tinggi, alat pengiris ruang lapis baja pria perak adalah cara paling sempurna, dan sangat kuno untuk melepaskannya dengan kekuatan yang sangat tinggi. Versi pria lapis baja perak adalah metode kuno. Namun, cara Luo Feng jelas spesial dengan cara yang berbeda. Pisau panjang emas gelapnya diresapi dengan 12 keajaiban, memicu tekanan ruang semesta di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, penelitiannya tentang gambar-gambar kuno 2 tahun ini, pemahaman hukum asal emas dari mempelajari membelah langit dan bumi, semua ini dilebur ke dalam pedangnya, ini menyebabkannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kecepatan dan kekuatan. Salah satunya adalah tekanan dan kekuatan ruang. Ketika kedua bilah itu ditembakkan dan bentrok, bilah pisau perak pria itu jelas jatuh dengan cepat, hampir seolah-olah itu dipengaruhi oleh tekanan yang tak berbentuk. Namun pedang Luo Feng tampaknya dibantu oleh ruang semesta itu sendiri dan menusuk ke depan. Bilah panjang berwarna emas gelap menjadi seberkas cahaya dan saat mereka berbenturan, menembus kepala musuh. Tingkat 6, telah berhasil. Kaku, tidak fleksibel. Luo Feng tersenyum, 2 tahun ini. Aku telah mempelajari coretan ruang waktu untuk memahami gambar gerimis tablet 9 jagat. Pemahaman aku dapat dipertimbangkan pada 80 poin sekarang. Teknikmu, harus dianggap benar-benar mencapai 100 poin pada gambar gerimis, maka perbedaan kekuatan akan terlihat. Sayang sekali, kamu masih kalah dari aku.
Sejak awal kekacauan kota, aku sudah memahami gambar rintik hujan dan gambar gerimis dengan kesempurnaan yang tak tertandingi. Hanya karena aku mempelajari esensi dan dengan pengetahuan itu sebagai akarnya, terhubung dengan ruang semesta, itulah jalan yang sebenarnya. Dari menggunakan ruang, memengaruhi ruang, ini adalah peningkatan dari esensi. Luo Feng tersenyum, kemudian terbang lurus ke depan ke jembatan tingkat 7. Di jembatan, di pusat pulau, Rong Jun dan Wuka keduanya terkejut dengan adegan yang baru saja mereka lihat. Dia berhasil. Mata Rong Jun dipenuhi dengan kejutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Wuka juga tidak bisa mempercayainya. Ini baru 2 tahun. Dan sudah 2 tahun di luar, kecepatan latihan di luar tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di kota kekacauan utama. Dalam teori, mencoba tingkat yang lebih tinggi dari jembatan surgawi membutuhkan lebih banyak waktu karena semakin tinggi. Dan kecepatan pemahaman di luar tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di kota kekacauan utama. Mereka memperkirakan bahwa setelah 10 tahun di luar, Luo Feng baru akan dapat melewati level ke-6. Ini lebih masuk akal di benak mereka. Sayang sekali, hanya yang tidak logis yang benar-benar jenius. Itu benar-benar orang gila. Sisa-sisa ruang waktu, langit dan tanah dan 3 gambar kuno. Seiring dengan pemahaman Luo Feng, yang kemudian tentang tablet 9 jagat, mereka semua menghasilkan terobosannya dalam 2 tahun secara singkat. Mencoba level 7. Luo Feng terbang ke level 7. Itu sangat misterius, karena sebelum dia tidak lagi berdiri tornado, tetapi ruang tanpa akhir. Tingkat 7 jembatan surgawi sebenarnya adalah adegan ruang. Luo Feng akhirnya mencapai akhir level 7. Di sana melayang sebuah meteorit kecil yang memiliki diameter beberapa km, dan sebuah suara bergema darinya. Pilih lawanmu, petarung, pengontrol, penghipnotis, pilih satu dan kamu bisa mencoba level ke-7. Pengendali, teriak Luo Feng, penuh dengan antisipasi di dalam. Lawan level 7 ini, hanya serangan apa yang akan dilepaskannya? Apakah itu akan tetap menjadi pisau panjang emas gelap yang sama? Atau bahkan lebih tinggi? Meteorit di depannya tiba-tiba memecahkan sepotong batu kecil. Potongan itu berguling-guling di jembatan dan berubah menjadi topeng lapis baja biru yang mengenakan pengontrol, pada pesawat ulang-alik awan gelap dan tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya. Pemuda tingkat 9 semesta, untuk dapat mencapai tahap ini, selamat. Aku harap kamu bisa melewati level ini. Pria berarmor biru itu jelas jauh lebih tua. Luo Feng tidak ragu, segera membentuk pisau panjang emas gelap yang melayang di sampingnya. Tidak buruk, pria berarmor biru berjalan turun dari pesawat ulang-alik awan gelap ke jembatan. Bersamaan dengan itu, batang panjang emas gelap di punggungnya segera menembakkan jumlah cahaya emas, yang tampaknya tak ada habisnya. Seluruh langit berubah warna, jembatan sekeliling, ruang, semuanya lenyap, semua yang bisa dilihat adalah energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekelilingnya. Ekspresi Luo Feng berubah, ini dunia pedang. Senjata Nansen tingkat ke-6, dunia pedang. Menurut kekuatan senjata Nansen di setiap level, melompat dari level 5 ke 6 sangat sulit. Dapat dikatakan, bahwa dari level 5 ke 6, dan level 8 ke 9, ini adalah level yang paling sulit untuk diterobos sama sekali. Sebenarnya, hanya dari jumlah bilah emas kecil yang digunakan itu terlihat. Alat pengiris ruang level 5 menggunakan 2916 pisau emas kecil. Dunia blade tingkat ke-6, menggunakan 5832 bilah emas kecil. Ini 2 kali lipat dari tingkat 5. Orang harus tahu, hanya ada total 10.081 bilah emas kecil di batang panjang emas gelap, yang kemudian meningkat tidak sebesar ini. Demikian pula, kekuatan dunia pedang sangat kuat. Dunia, mengapa dunia? Hanya penguasa sektor yang bisa mengendalikan dunia, membentuk dunia, dan menggunakan kekuatan itu. Namun, gerakan dunia pedang, menggunakan kekuatan hukum asal, memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan dunia. Namun, kekuatan dunia dari dunia pisau itu sedikit lebih lemah dari kekuatan dunia yang sebenarnya. Namun tetap saja, itu menakutkan. Tingkat 6, setelah sepenuhnya memahaminya, setiap penguasa domain yang bisa menggunakan tingkat ke-6 hampir tak terkalahkan di tingkatnya di alam semesta. Kamu sebaiknya pergi berlatih lebih banyak. Pria lapis baja biru itu tersenyum. Seluruh dunia menekan ke bawah,
jauh melebihi jumlah tekanan ruang yang bisa mempengaruhi Luo Feng, dalam sekejap menghancurkan dan menusuk kepala Luo Feng. Luo Feng telah gagal melewati tingkat 7. Kekalahan total, itu terlalu kuat. Saat gerakan itu dilepaskan, itu benar-benar mengendalikan sisi dunia itu. Luo Feng menghela nafas. Kapan aku bisa melepaskan level ke-6? Luo Feng sangat jelas. Itu dari tingkat 5 hingga 6, itu adalah evolusi paling ekstrim persenjataan Nansen, dari semua yang totalnya 9 level. Tampaknya sama sekali tidak lebih mudah daripada menerobos ke tingkat terakhir. Rong Jun bukan orang yang suka menyebarkan berita. Namun, Wuka adalah tipe yang tidak bisa menahannya, berita itu dengan cepat menyebar. Sementara itu di wilayah primal, Bolan mengenakan jubah putih, terbang di udara wilayah primal. Tiba-tiba bayangan hitam yang kuat melintas. Bolan menoleh untuk melihat, itu Long Yun. Bolan memandang diam-diam ke Long Yun menunggunya berbicara. Apakah kamu tahu, Luo Feng baru saja melewati level 6 jembatan surga hari ini? Kata Long Yun. Bolan yang awalnya tenang dan tenang tiba-tiba mengalami perubahan dalam ekspresinya. Matanya fokus dan dia berkata dengan lembut, aku mengerti. Setelah itu dia terbang menuju tempat tinggalnya. Setelah beberapa saat, di tengah pulau jembatan surgawi, Bolan berjubah putih tiba-tiba muncul. Bolan, Watchman Bevin tersenyum dan menatapnya. Kamu benar-benar datang. Aku mencoba tingkat ke-7. Mata Bolan berkilau dengan cahaya dingin. Terobosannya adalah setiap 3 level. Dari level 1 ke 3, 4 hingga 6, 7 hingga 9. Level 7 ini jauh lebih sulit daripada level 6. Watchman Bevin memandang Bolan. Ini baru 2 tahun sejak kamu melewati level 6 dan kamu ingin mencoba level ke-7. Aku ingin mencoba. Bolan menekankan. Baiklah, lanjutkan, tidak ada seorang pun di jembatan alam semesta, ucap Watchman Bevin tersenyum. Bolan berjubah putih terbang lurus di jembatan surgawi alam semesta. Jembatan surgawi alam semesta tingkat 7. Pria lapis baja biru itu membawa pisau berwarna darah. Mengenakan topeng, dia dengan dingin menatap pemuda berpakaian putih. Anak muda, tablet kekacauan kota primal semesta adalah yang paling mendalam dan paling sulit dipelajari dari 52 tablet. Mempelajari ruang dan waktu serta melalui tes-tes ini, pencapaian kamu di ruang angkasa bahkan dapat mencapai tingkat ke-9. Namun, dalam waktu itu sendiri, kamu hanya memiliki keterampilan level 3 atau 4. Biarkan aku menyarankan kamu, kembali dan belajar lebih banyak, tingkatkan pemahaman kamu tentang waktu lebih banyak sebelum kembali. Pemuda berpakaian putih itu tanpa ekspresi, tatapannya dingin. Dia mengacungkan bilah darah dari belakang. Pria lapis baja biru itu menggelengkan kepalanya. Wilayah sekitarnya menjadi kabur, karena ruang dan waktu secara simultan terpengaruh. Pemuda berpakaian putih terus menghasilkan lebih dari 10.000 gambar secara instan. Namun, kepalanya masih berhasil ditebas, dan tingkat 7, kegagalan. Di tengah pulau, satu-satunya yang menyaksikan adegan ini adalah penjaga Bevin. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, terlalu bangga, Bolan ini terlalu bangga. Aku memperkirakan bahwa dia telah memimpin jauh di depan sejak dia masih muda, lebih kuat dari semua orang. Karenanya, ia memiliki hati kebanggaan mutlak. Dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, saat itu selama pertempuran jenius, pemahaman ruangnya saja jauh melebihi banyak penguasa sektor. Bahkan sebanding dengan beberapa yang abadi. Pemahaman hukum ruang angkasa yang begitu tinggi. Dengan bakat seperti itu, secara teori, cara terbaik adalah fokus pada ruang itu sendiri dan menaruh semua perhatian dan waktu serta sumber dayanya ke dalam hukum asal ruang angkasa. Dengan cara ini, dia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memperkuat kekuatannya. Dengan begitu, dia masih memiliki peluang untuk menjadi ksatria luar angkasa. Sayang sekali, dia terlalu sombong. Karena itu sebelum pertempuran jenius, dia mulai mempelajari hukum angin dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mempelajari waktu. Pilihan paling penting di kota kekacauan utama adalah memilih mana dari 52 tablet yang akan dilatih. Secara teoritis, perusahaan virtual semesta kami selalu menghormati pilihan para jenius. Namun, saat itu, kami membuat pengecualian dan berdiskusi dengannya, menasihatinya untuk menghabiskan waktu dan energinya di luar angkasa. Memilih tablet yang hanya fokus pada ruang.
Seperti pilihan Luo Feng, tablet 9 alam semesta sangat cocok untuk Bolan, namun dia terlalu sombong. Keyakinan mutlak, dia bahkan tidak mendengarkan. Masih memilih tablet semesta yang paling sulit. Watchman Bevin hanya menghela nafas. Berapa banyak orang yang menyesali pilihan mereka. Bakat yang menakutkan seperti itu. Setelah pelatihan kota kekacauan utama, tubuh bumi Luo Feng paling banyak bisa mengeluarkan 100 gambar. Namun Bolan, dari periode pertempuran jenius, dia sudah bisa mengeluarkan 1000 gambar. Jika dia mempelajari 9 tablet alam semesta, dia akan benar-benar memahami gambar hujan dan gerimis dalam waktu singkat, melanjutkan untuk mempelajari gambar hujan deras. Dalam hal bakat luar angkasa, dia jauh lebih menakutkan daripada Lian Luo. Sayang sekali, semakin berbakat, dan dia semakin sombong juga. Dia terburu-buru, harga dirinya, membuatnya terburu-buru. Dia akhirnya ditangkap oleh seseorang dari generasi yang sama. Gumam Watchman Bevin sambil menyaksikan alam semesta yang jauh menjembatani surgawi dari ruang yang jauh. Berbicara dengan lembut, dia mungkin tidak pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya dalam hidupnya. Pada periode terakhir di kota kekacauan utama ketika Luo Feng melewati tingkat 5, ia bergegas untuk mencoba yang ke-6. Untungnya dia berhasil. Dia berhasil menjaga harga dirinya. Namun sekarang, dalam 2 tahun yang singkat, Luo Feng melewati ke-6. Dan dia bergegas sekali lagi, bahkan tanpa jaminan untuk mencoba yang ke-7. Kasihan, dia tidak seberuntung kali ini. Dia gagal. Level 7 dibandingkan dengan 6, terlalu sulit. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Dia akhirnya tertangkap. Ini, mungkin hal yang baik baginya. Watchman Bevin berkata dengan lembut. Terserah dia apakah dia jatuh dalam depresi. Atau merefleksikan dirinya sendiri karena Luo Feng. Xin berpindah kali ini ke Gunung Yuxiang yang tenang seperti biasanya. Wuka, Rong Jun dan Luo Feng bahkan tidak tahu upaya kegagalan Bolan di tingkat ke-7. Sementara Bolan telah menerima kemunduran besar dan mendukungnya, suasana hati Luo Feng sangat baik. Menyerap kristal kedua berhasil, aku memahami keajaiban ke-12 dan sekarang aku telah melewati tingkat ke-6. Keberuntungan ada di pihak aku. Luo Feng baru saja mengadakan pesta besar dan pesta makan besar bersama orang tua, istri dan anak-anak di Teluk 9 Bintang Gunung Naga Hitam. Setelah itu, dia tertawa ketika tiba di Lautan Fantasi. Lautan Fantasi, Luo Feng berdiri di tepi samudera. Hati seperti cermin, bahkan jika debu mendarat di cermin, dia masih akan melihat dengan jelas. Batas-batas dan perspektifnya jelas di hadapannya. Karena semuanya jelas dan tidak ternoda. Ketika tiba waktunya untuk tertawa, dia akan tertawa, waktu untuk mengamuk dia akan mengamuk, waktu untuk membunuh, tidak akan ada keraguan. Hati seperti pisau, ini membuat tindakan Luo Feng disengaja dan langsung, serta tidak ada keraguan atau penundaan. Aku sudah berada di lubang besar selama 2 tahun, menyerap invasi aura pembunuh yang lebih kuat dan lebih kuat. Tekad aku, dalam pelatihan di bawah kondisi seperti ini semakin kokoh. Kontrol kesadaran aku juga semakin kuat. Aku akan mencoba, pulau ke-10 dari Lautan Fantasi, mari kita lihat apa yang terjadi. Luo Feng tersenyum, bergegas ke langit dan dengan cepat terjun jauh ke laut. Lautan Fantasi, saat itulah Luo Feng memperoleh poin terbanyak. Sebelumnya, dia secara berturut-turut telah melewati 9 level, membuatnya mendapatkan sejumlah besar poin, 51.100 poin. Dari yang hanya tingkat ke-9 saja adalah 25.600 poin, ke-10 adalah 51.200. Adapun poin dari jembatan surga itu menyedihkan, melewati level 6 hanya 3.200 poin. Lagi pula, dia sudah tidak mendapat hadiah 10 kali dari kota kekacauan utama. Saat seseorang melewatkan itu hilang. Ini juga mengapa, Luo Feng didekati oleh orang lain selama kelas untuk bertukar poin. Lautan Fantasi, jembatan surgawi, semuanya sulit dilewati. Satu-satunya hal adalah kesadaran Luo Feng kuat dan kesadaran makhluk bertanduk emas, kemauannya bahkan lebih menakutkan seperti pelatihan pribadi dari 2 saudara lelakinya dan bakat alam, maka ia dapat memiliki prestasi seperti itu di Lautan Fantasi. Sementara itu di Pulau Laut Fantasi 10, Luo Feng turun dan mendarat di puncak gunung 100 meter di pulau itu. Itu datang. Luo Feng fokus dan menatap langit.
Akhirnya ilusi besar itu diikuti dengan tekanan mengerikan yang turun. Tekanan tak berujung ini hampir seperti tanah dan langit yang menutupi gunung yang menghancurkan. Namun, kemauan Luo Feng menyebabkan kesadarannya fokus dan mengembun, terus-menerus mengembun menjadi batu besi. Kesadaran dan kemauannya adalah satu kondisi pikiran. Tekanan gunung itu jatuh, berbenturan dengan kondisi mental yang sangat kuat itu, ia bertahan dengan kuat untuk sesaat hingga sebelum akhirnya runtuh dan benar-benar berantakan sama sekali. Tekanan dari pulau ke-10 terlalu kuat. Aku sudah mengalami peningkatan selama 2 tahun ini. Namun, perbaikan kecil ini, melawan tekanan pulau ke-10, masih hancur menjadi berantakan. Aku harus bekerja lebih keras. Pulau ke-10 ini memiliki lebih dari 50.000 poin, tidak akan mudah mendapatkannya. Luo Feng tampaknya tidak terpengaruh oleh kegagalan sama sekali. Karena, dia tidak seperti Bolan selalu menjadi nomor 1. Namun Luo Feng belum pernah menjadi nomor 1 sebelumnya. Di bumi, dia bukan nomor 1 di antara para siswa. Setelah menjadi seorang pejuang, yang paling menonjol saat itu adalah Hong dan Dewa Guntur. Bahkan setelah memasuki pelatihan elit, dia tetap masih bukan nomor 1. Dan apakah itu adalah eliminasi, pertandingan alam semesta dan pertandingan puncak terakhir, Luo Feng tidak pernah nomor 1. Karena ia tidak pernah nomor 1, kegagalan baginya adalah kesempatan untuk merenungkan mengapa ia gagal. Itu adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan. Salah satunya selalu menjadi nomor 1, jenius kompetisi jenius yang paling terkemuka di jagat raya. Sementara yang lainnya tidak pernah menjadi nomor 1. Bahkan Babata, yang mengenalnya dengan baik berpikir akan sulit baginya untuk membuatnya menjadi 1000 teratas dari alam semesta. Benua Sungai Darah, wilayah paling misterius dan luas, reruntuhan Dewa Kuno. Dalam perempat lubang besar, sudah lebih dari 2 tahun sejak aku mulai berlatih di lubang besar ini. Pikiranku telah berada pada mode pelatihan sejak saat itu. Ketika aku pertama kali datang, aku siap untuk pergi jauh ke dalam lubang besar untuk menjelajah. Namun aku belum melakukannya selama 2 tahun ini. Luo Feng berdiri di sisi jalan setapak, menatap ke aura tak berujung di hadapannya, dan mengamati kedalaman tak berujung di bawahnya. Ini adalah lubang yang sangat besar. Jika hanya lapisan luar yang memiliki diameter mendekati 10.000 km, bagaimana dengan kedalamannya? Dia bahkan tidak tahu. Aku akan melihat dengan baik apa yang ada di sana. Pikiran Luo Feng bergerak dan batu hitam normal di sisi gua segera menghilang ke dunia internalnya. Batu ini sebenarnya adalah klan Mosa yang ditransformasikan. Klan Mosa bisa berubah menjadi apa saja. Bakat alami itu memungkinkan energinya berubah menjadi apapun. Ayo turun, kemudian Luo Feng melompat dan mengikuti gravitasi mengerikan turun, dan turun semakin jauh. Kedalaman tak berujung ini memiliki diameter yang mencapai 10.000 km, bagaimana dengan kedalaman itu? Sudah 5.000 km. Angin gila melolong di telinganya saat dia terus turun. Dia terkejut dalam hati, aku sudah turun 5.000 km, aku masih belum melihat bagian bawah lubang. Dan ketebalan auranya masih terasa sama. Kecepatan mengejutkan di mana Luo Feng turun menyebabkan resistensi besar. Gravitasi dan perlawanannya akhirnya sama, dan dia turun dengan kecepatan stabil. Tiba-tiba itu semua berubah. Ketebalan auranya telah berubah. Luo Feng terkejut saat dia turun. Ini kedalamannya sekitar 9.000 km. Tiba-tiba niat membunuh tanpa akhir mengalir ke dalam kesadarannya. Perburuan kuat itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Bukan hanya kemauan membunuh, bahkan kekuatan ketebalannya sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya. Luo Feng terus turun. Lubang besar ini, seberapa dalamkah itu? Luo Feng terus turun menuju ke kedalaman. Ketebalan aura perlahan meningkat. Semakin dia turun, semakin dia merasakan peningkatan ketebalan. Saat ini ketebalan aura telah mencapai sekitar 3 kali dari tempat lubang besar aku. Dia sudah turun hampir 15.000 km. Tidak benar, ekspresi Luo Feng berubah. Seluruh keberadaannya di kedalaman tanpa akhir tiba-tiba berhenti dari kecepatannya yang mengerikan sebelumnya. Ekspresinya berat, mengerutkan kening, itu lebih lemah, ketebalan auranya pun lebih lemah. Sejak mulai turun, dari sekitar 9.000 km ke bawah, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu meningkat lebih dan lebih sampai 3 kali, itulah puncaknya.
Ketika dia turun lebih jauh, aura mulai semakin lemah. Wilayah dengan aura terkuat sebenarnya adalah pusat lubang, dan bukan bagian bawah. Luo Feng penasaran, setelah itu dia terbang ke atas untuk mencari daerah dengan aura paling tebal. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.